safety awareness and blood collection terkait tentang phlebotomy, bagaimana hal yang perlu kita cermati, meskipun itu menjadi skill atau menjadi kunci utama keberhasilan di dalam tindakan phlebotomy, tetapi kita tidak hanya melihat dari sisi keberhasilan tindakan, tetapi bagaimana nanti hasil-hasil dari tindakan phlebotomy, apa yang harus kita waspadai seperti itu. Sudah kelihatan powerpoint-nya, teman-teman, Mbak Stefani, Mbak Gusti, Mbak Karin? Sudah, Ibu. Sudah masuk kedengaran jelas, Mbak Stef? Sudah, Ibu. Jelas ya, kode saya kok kecil banget sebentar. Ini keluarnya juga sudah ya teman-teman ya, sudah muncul ya. Jadi safety awareness and blood collection ini adalah suatu proses, sebenarnya adalah bagaimana mengantisipasi segala tindakan yang berkaitan tentang kualitas dari apa yang dihasilkan ketika phlebotomy nanti sudah berhasil. Sebenarnya bukan sudah berhasil, dari awal sampai nanti benar-benar berhasil, sampai nanti menghasilkan suatu spesimen yang tentu tidak terpengaruh oleh kondisi atau hal-hal yang sifatnya terjadi kejadian atau error pada phlebotomy itu sendiri. Sehingga menyadari bahwa banyak faktor yang mempengaruhi ketika seseorang melakukan tindakan phlebotomy, selalu diawali dengan identifikasi yang benar, itu akan menghasilkan suatu persentase besar dalam pra-analitik, ya 60-70% ini adalah mewakili bagaimana pra-analitik ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada beberapa kondisi juga setelah identifikasi, karena memang identifikasi mengawali, kemudian nanti di analitik dan juga di pasca analitik, sehingga diharapkan hasil-hasil ini benar-benar zero error ya di setiap pelayanan kita, baik di gawat darurat, kemudian juga di hasil yang kita berikan pada dokter peminta pemeriksaan, demikian juga yang didelegasi kepada perawat, seperti itu, sehingga hasil-hasil ini bisa mewakili kondisi klinis dari si pasien tersebut. Nah, ini adalah report cycle yang rutin. Nah, nanti teman-teman juga akan hadapi setiap hari bagaimana permintaan pemeriksaan ini menjadi kunci juga, selain dari sampel yang dibawa bersama dengan permintaan yang mungkin secara realnya adalah bisa juga tidak hard, tetapi berupa data yang sudah diinput oleh teman-teman perawat yang mendapatkan delegasi dari dokter. Kelengkapan dari isian ini sangat berpengaruh ya, karena nanti terkait tentang TAT, turnaround time-nya, kemudian juga kevalidan hasil atau kevalidan dari permintaan dari pemeriksaan, sehingga jangan sampai karena kesalahan di dalam input data sehingga hasil yang keluarkan bisa terjadi kesalahan, bahkan merugikan karena harus terjadi pengulangan terkait juga cost atau pembiayaan yang ada. Nah, diawali dengan identifikasi nama lengkap, kemudian juga identifikasi meskipun secara juga semuanya dengan menggunakan barcode, bahkan juga identitas sudah pernah tercatat sebelumnya karena yang dari banyak nama-nama yang mirip ya seperti itu, sehingga harus benar-benar dipastikan tanggal lahirnya juga tentu berbeda dengan pasien lain ya, walaupun namanya sama tapi tanggal lahirnya berbeda ya, seperti itu. Kemudian juga menyangkut persiapan pasien, bagaimana pasien juga sudah diyakinkan benar, sudah paham benar apa yang dilakukan ketika proses pengambilan sampel ini akan dilakukan. Dan dia juga paham bahwa ada suatu tindakan yang sifatnya adalah invasif, dan tentu akan ada sedikit rasa sakit yang sejak awal sudah dikomunikasikan. Karena secara realnya mungkin informed consent berupa laporan tertulis itu jarang atau hampir tidak pernah ya, karena biasanya mereka hanya diinformasikan, nanti diambil sampel dan sebagainya, sehingga dalam waktu yang sangat cepat ini pun bisa disampaikan nanti diambil darahnya dengan ini kalau dewasa mungkin paham ya, tapi bagaimana dengan anak-anak? Bahkan anak-anak sebelum ketika diberitahu akan dilakukan tindakan pengambilan sampel phlebotomy ini tentu akan jadi takut, jadi menolak dan sebagainya, itu yang harus dipersiapkan. Kemudian juga untuk phlebotomy tindakan sendiri, segala peralatan yang ada, sarnas dan sebagainya juga disiapkan, termasuk yang selalu diupdate ketika teman-teman bergantian shift, apa saja yang habis di satu untuk tindakan phlebotomy, bahkan juga cek juga peralatan-peralatan maupun saat pasien ada, ada juga yang bahan PNHP-nya juga ada yang kadaluarsa atau tidak.
Demikian juga ketika nanti proses pengambilan sampel sudah berhasil, bagaimana transport sampel ini, apakah nanti akan berpengaruh atau tidak terhadap kualitas sampel yang akan diberikan, kemudian juga bagaimana pemrosesan sampel ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian untuk berikutnya adalah pada waktu tindakan analitik. Tindakan analitik diawali dengan quality control tentu ya, kontrol untuk setiap pasien yang siap untuk dilakukan pemeriksaan berupa sampel ya dengan reagen sudah hasil yang valid. Kemudian juga kalibrasi yang tentu sebelumnya jauh-jauh sebelumnya sudah dipersiapkan setahun sekali sebelumnya juga sudah layak untuk dinyatakan bahwa alat siap. Demikian juga untuk pemeriksaan sampel, pemenuhan persyaratan ya sampel jenisnya apakah dari EDTA, apakah dari citrus, apakah dari heparin, ini juga harus dipastikan lagi. Kemudian berikutnya lagi ketika nanti pemeriksaan sampel sudah berlangsung dengan baik, hasil yang keluar masih dievaluasi sejauh apakah sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan diagnosa pasien yang sudah diberikan. Dan tentu ini perlu kerjasama kolaborasi ketika nanti hasil-hasil adalah sepertinya adalah tidak mendukung dari diagnosa yang ada. Oleh karena itu sejauh sampai ini teman-teman juga sudah dibekali dengan beberapa materi-materi terkait klinis ya pada pasien-pasien tertentu yang hasilnya mungkin sangat ekstrim ya, tetapi kita kembali lagi apakah sangat ekstrim ini sesuai dengan kondisi klinis atau mungkin berpengaruh karena proses running di dalam alat ataukah juga berpengaruh juga terhadap lingkungan dari alat tersebut, misalkan suhu tiba-tiba panas karena AC-nya mati. Nah beberapa pemeriksaan enzimatik tentu akan berpengaruh ya, contoh OTPT dan sebagainya. Nah kalau kita melihat pasien ini tidak ada kaitannya dengan kelainan fungsi hati dan tidak ada obstruksi atau apapun sehingga menunjukkan ada gangguan fungsi hati yang berat dengan nilai yang sangat tinggi. Nah ini juga harus kita waspadai, bisa juga terjadi karena ada gangguan lingkungan di dalam alat tersebut yang tidak mendukung untuk proses pemeriksaan secara enzimatik ya, sehingga ya memang mau tidak mau harus diupayakan supaya suhu yang ada di sekitar peralatan ini tidak ekstrem panas karena misalnya kemarin tertutup di merasa ada bagian yang menjadi risiko terhadap laporan ke rumah sakit dan banyak kasus yang kita anggarkan untuk diri kita sendiri dan terhadap orang lain.
Nah, apa sih ruginya ketika kita tidak melakukan dengan safety awareness in blood collection, misalkan ada tindakan-tindakan yang tidak perlu. Jadi karena tidak ada hal yang tidak kita lakukan atau yang kita lakukan tidak berhati-hati, sehingga mungkin ada tusukan-tusukan yang kata Pak Junti, ada tusukan-tusukan yang sebabkan tusukan itu tidak sengaja. Ini harus di lingkungan menyebabkan juga paparan buangan-buangan tempat bekas suntik yang mungkin dulu teman-teman pernah dengar ada kabar satu kresek dulu isinya adalah alat-alat medis pasca penggunaan yang entah jatuh entah ada di pinggir jalan, itu sekarang jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, karena kita sudah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengamankan dengan cara-cara standar yang benar untuk semuanya tidak terpapar ya, seperti itu, dan mereka petugasnya pun juga sudah menggunakan APD yang benar. Kemudian ketika 90 masih ada yang menggunakan jarum suntiknya disterilkan, jadi tidak sekali pakai ya, entah mensterilkan apa steril karena ada buangan yang kecil di dalam jarum. Jadi kemudian juga sekarang mungkin tidak ada yang banyak disterilkan, tetapi sekarang sudah semuanya adalah sekali pakai. Hand hygiene ini bukan untuk semuanya, siapapun sebenarnya mengantisipasi ketika melakukan tindakan adalah kondisi steril, dan ketika pasca mengambil tindakan itu pun juga kondisi steril lagi ketika mereka melakukan aktivitas yang biasa seperti itu. Nah, ini masih ada beberapa mungkin teman-teman sering dengar juga ketika kita melakukan pekerjaan kita di laboratorium, mungkin ada barang-barang yang terselip di linen maupun di jas kita, dan itu sangat mengganggu karena baju atau linen ini akan dibersihkan, dicuci, disterilkan dengan mesin, dan kalau memang masih terselip barang-barang ini sangat berbahaya dan merusakan mesin ya, ini pengalaman selama kronik seperti itu. Pensil, pulpen dan sebagainya tidak boleh dimasukkan di kantong karena biasanya resiko tercampur masuk dalam mesin dan itu mengganggu maupun bahkan merusakkan mesin cuci seperti itu. Ini adalah kejadian hal yang dimana teman-teman tidak semuanya langsung melaporkan karena pada waktu kejadian itu terpapar kena jarum itu karena mungkin terlalu sibuk pekerjaan sehingga tidak sempat melaporkan. Kedua, karena menyadari bahwa ketika melaporkan pun nanti pulangnya juga lama. Ketiga, takut nanti kalau ketahuan terpapar nanti jangan-jangan dipindahkan, itu kekhawatiran yang mungkin tidak dijelaskan lebih lanjut. Kemudian juga berikutnya lagi ada beberapa yang tidak tahu bahwa ketika terjadi tusukan ini harus dilaporkan menjadi tanggung jawab bersama di rumah sakit untuk antisipasi tindak lanjut berikutnya supaya tidak berkelanjutan. Meskipun terpapar itu belum tentu juga seorang yang tidak sengaja terpapar oleh pasien yang salah satunya adalah penularan penyakit lewat darah ya, bisa juga walaupun bukan terpaksa yang memang kondisi kebetulan saat itu ada pasien yang dengan diagnosis penularan ini, diupayakan petugas yang terpapar ini juga dilakukan tindakan pencegahan, yaitu masuk ke prosesnya, kemudian pulangnya bagaimana tindakan untuk proses melakukan terapi juga seperti apa. Suara saya masih kedengaran, Dokter Mbak Stefani? Masih kedengaran, masih Ibu. Kedengaran, Mbak? Ya, saya lanjut. Dan ini adalah total cost ya untuk setiap pengeluaran tindakan-tindakan medis ya seperti ini. Ada biaya yang secara langsung, yang salah satunya adalah ketika nanti kita ya petugas terpaksa harus melakukan tindakan untuk di follow up karena terpapar jarum suntik. Dia harus pemeriksaan serologi ya, pakai hepatitis B, C, HIV dan sebagainya, dan rutin di follow up 3 bulan, 6 bulan, setahun ya sampai benar-benar dinyatakan tidak terpapar. Secara administrasi juga biayanya juga mahal sebenarnya. Kemudian juga biaya-biaya yang lainnya juga demikian ya, jadi dan apakah dengan kondisi itu akan ada suatu kompensasi tersendiri ya, ini kebijakan rumah sakit yang tidak secara langsung jadi harus waktunya juga harus sepanjang perjalanan pekerjaan dia harus memonitor sendiri waktu untuk memonitor pasien tersebut, pasien yang saat ini adalah petugas. Kemudian kalau sampai terjadi hal yang misalkan ada hasil yang positif, dia harus terpaksa dipindahkan ke tempat lain, misalnya karena ada suatu kebijakan. Dan kemudian juga ya kembali lagi efisiensi biaya bisa lagi ya, karena sudah terlanjur untuk pembiayaan untuk evaluasi meskipun itu demi keselamatan juga petugas. Ini adalah gambaran ya bahwa salah satu pasien satu untuk setiap petugas ya, jadi intinya tidak
tidak menyebabkan satu pasien gangguan kepada yang lainnya ya, apalagi sampai menyangkut keselamatan juga bukan hanya pasien juga kepada petugas. Ini adalah gambaran kit yang sudah disediakan untuk teman-teman ketika melakukan tindakan phlebotomi, peralatan-peralatannya, kebersihan dijaga dan update ya dengan checklist ya kapan dia harus mengupdate jumlah-jumlah tabung baik EDTA, tabung untuk antikoagulan, kemudian tabungnya juga untuk atau mungkin sitras dan lain-lain, kemudian juga bagaimana penggunaan untuk plester dan beberapa juga penggunaan untuk antiseptik dan selalu diupdate dan selalu dimonitor untuk kebersihannya supaya tidak memberikan kontaminasi. Nah, ini adalah gambaran bagaimana safety awareness juga yang kelihatan dengan open dan closed system ya. Kalau open ya mungkin dengan menggunakan peralatan-peralatan yang tidak secara otomatis tertutup rapi ya. Kalau kita menggunakan jarum yang sudah terpasang dengan pelindungnya, ketika nanti saat ditutup tidak harus menggunakan tangan lain, cukup dengan satu tangan saja dan itu tidak mengganggu ya, proses pelayanan tersebut. Dan risiko pecahnya tabung dan sebagainya juga diantisipasi karena sekarang mungkin lebih banyak tabung yang tidak berada di bahan kaca yang mungkin lebih tabung ke bahan akrilik ya, tidak selalu ketika jatuh langsung pecah, tidak seperti itu. Oke, ini adalah hal yang sudah dilakukan, hal-hal yang risiko-risikonya sudah diantisipasi untuk diminimalkan bahkan zero error ya, seperti itu. Nah, dengan efisiensi seperti yang meskipun disampaikan juga dengan penambahan biaya juga yang kedengaran ya, jarum yang tertutup otomatis dan sebagainya dan menjadi satu rangkaian ini juga ada peningkatan biaya, tetapi dibandingkan dengan keselamatan petugas maupun pasien ada ya kan itu lebih efisien. Kemudian juga terkait pengembangan karena pengurangan risiko-risiko pada petugas tidak harus tercover atau memindahkan petugas ke tempat lain karena ada risiko-risiko paparan infeksi tersebut. Ini gambarannya open dan closed system. Ini adalah tutup yang sudah terbawa dari sensor jarumnya ada sehingga teman-teman tidak harus menutup dari depan tapi cukup dari arah yang aman jadi tidak mengenai ujung jarum. Ya, itu adalah closed system yang tentu jauh lebih aman ya, dan penggunaannya juga diinformasikan bagaimana supaya tidak mengenai siapapun yang di luar dari pasien yang diambil sampel darahnya, ya seperti itu. Nah, ini pun masih diantisipasi seandainya pasien itu adalah anak-anak, upayakan ketika proses pengambilan maupun saat maintenance saat selesai pengambilan, ini apakah anak-anak juga bisa dikendalikan dengan supaya tidak meraih atau mungkin mendorong karena mereka melihat bahwa jarum-jarum ini yang membuat mereka sakit, kita mungkin tangannya juga seperti itu, teman-teman harus hati-hati mengantisipasi. Itu. Kemudian ini adalah gambaran yang tidak pernah berhenti untuk hand wash dan 2 hand rub yang selalu dilakukan untuk melakukan antisipasi kebersihan, kesterilan ya, baik kita sendiri ya, maupun lingkungan yang ada di sekitar kita yang upaya dia menggunakan peralatan yang sama, misalnya menggunakan komputer setelah kita melakukan tindakan-tindakan secara ini ya tindakan-tindakan medis, diupayakan untuk tetap steril ya. Nah, ini juga demikian di luar dari pencucian juga mungkin masih ada di sela-sela dan sebagainya, kita tambah lagi dengan hand rub yang lebih memperkuat lagi sterilitas di atasnya. Itu nanti akan bisa dibuktikan ketika selama setahun sekali akan dicek dengan hapusan pada tangan masing-masing perwakilan dari petugas, sejauh sudah cuci tangan, kemudian sudah menggunakan hand rub, masih enggak ada resistensi terhadap kuman-kuman yang ada di sekitar kita. Itu juga upaya untuk peningkatan mutu dan kualitas serta keselamatan terhadap pasien maupun petugas yang melakukan pelayanan di situ. Itu teman-teman. Jadi ini adalah secara cepat kita menyampaikan tentang safety, keselamatan, peringatan untuk keselamatan pasien yang sebenarnya bukan hanya untuk pasien saja, tetapi juga untuk petugas yang sudah dengan berkomitmen tinggi melakukan, tetapi mungkin bisa juga menjadi secara tidak sengaja bisa menjadi terpapar atau tertusuk jarum maupun benda tajam yang baik itu secara langsung kita gunakan untuk tindakan pasien, misalnya mes dan sebagainya. Jadi siapa teman-teman juga melakukan mengambil serum, misalnya seperti itu, juga menggunakan skalpel dan sebagainya, itu harus hati-hati karena itu juga punya risiko paparan juga karena sangat tajam meskipun kecil seperti itu. Itu teman-teman, mungkin ada yang mau didiskusikan. Ini yang terakhir ya Mas.